Ya, Bu Maisoro, selamat pagi. Apa kabar? Suaranya, Bu, belum muncul. Suaranya belum. Nah, diklik pakai handphone ya, ditekan dulu, nanti akan muncul mic-nya. Nah, kemudian di apa itu? Belum keluar suaranya. Mic yang Ya sudah. tutul. Ya Sudah. Ya. Oh, ya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Bu. Saya semangat banget Pak hari ini, benar semangat. Ya. Oke, baik, silakan Bu. Saya tanya ke kami semua supaya teman-teman di sini semuanya bersemangat. Silakan. Aduh, panjang ya Pak ya ceritanya ini ya. Ya, Bu. Semoga mendengarkan apa aja. Ya. Ini dari mulai yang mana ya Pak ya? Sebelum silakan, Ibu yang punya kejadian. Sebelum saya ikut Mobi ya Pak ya, saya itu kena diabetes itu sekitar tahun 2011 Pak. Ya. Nah, awalnya ya biasa aja, banyak lapar, sering lapar, minum yang manis-manis, ngantuk, lemes. Pada akhirnya 2 tahun terakhir ini saya parah Pak. Ya. Nah, 2 tahun terakhir ini saya kan mulai berobat, mulai terapi, dan kata orang jangan makan nasi, saya tinggalkan nasi. Kemudian saya terapi, kata terapinya itu, wah jangan tinggalkan nasi, makan aja semuanya, hantam aja, biar sehat. Lah kan kesehatan itu kan dari makanan, katanya. Lah kalau nggak makan nanti gimana, mau sehat, mau gemuk, katanya. Udah mulai dari situ saya makan nasi lagi Pak. Cuma salahnya saya makan sayur, makan buah, yang enggak cuma durian sama pisang Ambon itu yang enggak saya makan. Nah mulai dari situ itu saya sering kesemutan Pak. Sering kesemutan, tapi masih bisa jalan, lancar. Nah begitu akhir-akhir kesini nih kok makin parah, terus kebas, berobat saya ke rumah sakit. Berobat ke rumah sakit, kata dokternya itu, lo jangan tinggalkan nasi, harus makan nasi. Tapi saya udah dikasih obat, terus dikasih insulin pula Pak saya. Akhirnya saya disuntik insulin, obat pula kan. Waduh, kata saya ini semakin, nah setahun kemudian ke sini saya makin ngedrop Pak. Saya 1 tahun itu sampai 5 kali itu masuk rumah sakit opnam. Saya dijajilin obat, suntik insulin, udah, tapi kok bukannya saya malah sembuh, badan saya makin berat, kaki saya berat, ujung-ujungnya Pak, saya malah nggak bisa jalan. Ibu nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan sama sekali Pak, saya berdiri aja gemetaran. Sampai sama suami saya dibeliin tongkat yang kaki 4 itu. Oh iya, walker. Untuk menompang badan saya kan. Nah, dari situ ya Pak ya, mulai deh saya kencing darah itu. Mohon maaf ya Pak ya, ini saya agak jorok mungkin ya. Saya nggak bisa makan pedas. Tadinya saya makan pedas nggak apa-apa. Terus makan begitu sakit ini saya makan sedikit aja, saus aja sudah terlalu pedas. Kalau kencing darah Pak. Saya coba kopi gitu, saya langsung kencing darah. Pokoknya yang seperti itu tuh saya nggak bisa. Itu saya kalau sudah kencing darah itu sampai 2 hari, dan itu kadang darah kental sampai bergumpal-gumpal itu Pak. Bergumpal-gumpal. Itu saya nggak berobat rumah sakit, justru saya takut karena abang saya itu lama meninggal karena gula juga. Ganti dokter obat, ganti dokter, ganti obat, ganti dokter obat, akhirnya kena liver, kena ginjal. Nah itu saya trauma dari situ Pak. Makanya saya udah nggak mau berobat, saya udah pasrah karena orang tua saya udah meninggal, nenek saya, abang saya meninggal. Saya optimis Pak. Saya itu udah nggak mau minum obat. Saya udah pasrah. Seandainya saya nggak ada istilahnya, saya nggak ada di rumah tanpa obat, tanpa rumah sakit.
udah pasrah Pak, saya udah pasrah, bener udah pasrah. Mohon Udah maaf, enggak. Bu Iya, Pak. Mausaro tinggal di mana, Bu? Di Depok. Iya, Usia Ibu berapa, Bu? Maaf. 46 Pak. Masih muda. Saya dari muda udah kena gula. Dari umur berapa, Bu? 38. Waduh, masih muda sekali, Bu. Berarti Makanya Ibu suka makan banget dulu ya, Bu ya? awalnya itu saya tuh sehabis makan nasi itu saya minum teh manis. Awalnya itu karena saya belum tahu kalau minum teh sesudah minum teh manis itu bahaya, saya belum ngerti itu Pak. Nah, awalnya itu seperti itu. Nah, setelah sekarang ini Pak, kemarin udah saya pasrah dengan keadaan saya, teman suami saya mengabarkan ikut MOBI aja. Katanya, barulah saya daftar. Begitu saya daftar MOBI, saya ikut pola makan. Awal-awalnya kan disarankan untuk makan telur ya Pak ya? Iya, iya. Sebelum ikut MOBI itu darah saya kena 600 Pak. Terus 500. Mohon maaf, Bu Yuli sebelum masuk ke angka-angka tadi, pendamping Ibu siapa? Saya belum ikut MOBI itu. Oh iya, tapi Ibu Endang Yuli Pak Eko. Sekarang Ibu Endang Yuli, iya setelah ikut MOBI. Silakan masukkan Bu Endang Yuli, Mas Freddy. Iya, Ibu Endang Yuli. Oh iya, videonya Bu Endang. Iya. Katanya Pak Iwan. Nah, sebelum ikut MOBI itu Pak, saya pernah 600. Saya pernah 500. Nah, ya. Menjelang ikut MOBI itu 450. 450. Oh iya. Ya. Terus begitu ikut MOBI itu kan disarankan untuk makan telur ya Pak ya? Iya, Bu. Makan telur dulu, saya berangsur-angsur turun tuh Pak. Dari 450 sampai 300, 2,5 sampai 200, sampai sekarang di atas 150, di bawah 150, di bawah 120, sudah pernah 80, 96, 98, ya itu Pak. Nah, itu sekarang udah saya ikut MOBI 1 minggu itu saya langsung bisa jalan loh Pak. Oh ya? Saya bisa jalan Pak. Itu makanya saya keajaiban banget. Yang tadinya saya cuma di dalam kamar, udah ke kamar mandi sama anak saya digandeng, istilahnya sudah pakai pampers. Maaf ya Pak ya. Ya. Nah, saya berdiri aja sudah apa itu ya, terjatuh duduk. Saya itu berdiri aja sudah terjatuh duduk dan nggak bisa bangun. Kalau sudah terjatuh saya nggak bisa bangun lagi Pak. Sekarang dulu saya sudah membaik ya Bu ya. Berapa bulan Ibu dibantu terus oleh anak itu Bu? Berapa bulan? Kondisi tidak bisa berjalan itu? 5 bulanan ada itu Pak. Saya itu nggak bisa jalan itu. 5 bulanan. Bu Endang. Yang benar-benar nggak bisa jalan itu. Kurang lebih lah 5 bulanan. Salah satu dampingan Ibu luar biasa, Bu. Tapi ikut MOBI itu 1 minggu loh, Pak. Saya itu langsung bisa jalan. Dan sekarang saya udah bisa aktivitas di rumah. Saya udah bisa bawa motor, Pak. Saya udah bisa ke tukang sayur. Iya, sudah bisa bawa motor, sudah bisa aktivitas di rumah. Bener luar biasa banget 1 minggu. Yang saya heranin yang dari saya kencing-kencing darah itu sekarang itu saya coba makan pedes ya Pak ya. Yep. Dari mulai saus aja tadinya udah pedes banget ya Pak. Saya udah nggak apa-apa. Saya coba cabai nggak apa-apa. Sampai saya coba bon cabai yang 30 itu Pak. Sudah nggak apa-apa. Kopi juga. Saya coba yang hitam pahit itu. Kopi tubruk itu nggak apa-apa. Udah aman itu. Kencing udah bening, udah lancar. Yang biasanya tiap malam itu saya kencing terus, sekarang sudah enggak, sudah ya sekali menjelang subuh itu saya, terus badan terasa ringan. Terus yang menurut Pak Eko yang regenerasi sel yang
paling cepat adalah kulit ya Pak ya. Ya. Nah, iya untuk kulit itu yang tadinya kulit saya kan kering ya Pak. Kaki saya itu yang bagian bawah itu udah menghitam. Kaki saya itu terus udah kering, meletek-meletek gitu Pak. Nah, sekarang sudah halus. Memang awalnya itu kayak daki, kok badan saya berdaki, udah digosok masih keluar daki terus, keluar daki terus. Ah, begitu terus saya dengar voice note-nya Pak Eko, oh regenerasi sel yang paling cepat itu adalah ya di kulit. Berarti itu kemarin benar, kulit saya itu seperti kulit ngelupas itu Pak. Iya, iya. Bagaimana tanggapan dokter Bu dengan kondisi Ibu sekarang? Gimana Pak? Bagaimana tanggapan dokter dengan kondisi Ibu sekarang? Kan Ibu... Saya saat ini belum cek ke dokter lagi. Oh ya. Saya akan nikmati untuk mobil ini Pak. Saya belum pernah untuk mendahului apa yang belum Pak Eko sampaikan. Jadi benar-benar saya nikmati ini mobil walaupun pelan tapi pasti. Yeah. Saya sembuh, saya keyakinan, pasti sembuh. Saya mau dibilang ketinggalan kereta atau gimana, enggak apa-apa. Pokoknya sebelum Pak Eko menyampaikan, saya belum mendahului gitu Pak, walaupun itu kemarin olah napas atau apa gitu. Saya minum sodium bikarbonat, saya belum mendahului kalau belum dianjurkan sama Pak Eko memang. Ya, di sini ada Bu Endang Yuli. Nah, Ya. Saya minta pesan-pesannya atau silakan berkomunikasi dengan Bu Siti Maisaro. Silakan Bu Endang. Ya. Oh iya. Saya terharu gitu. Sebenarnya mau ngomong nih menahan diri supaya nggak nangis saja. Saya selalu menahan diri karena kesenangan itu kalau anggota itu sembuh gitu. Nah itulah Bu. Sekarang suami saya udah semangat, tetangga-tetangga saya itu yang benar gitu. Saya naik motor ke warung orang pada heboh, yang benar pakai obat apa, berobat di mana? Ya nanti kalau ada yang kena diabetes bilang aja saya, nanti saya kasih linknya ya. Saya bilang gitu. Saya kasih linknya, saya tidak bisa menyampaikan yang begini, saya takut salah. Ini ada ahlinya yang menyampaikan sendiri. Saya bilang banyak di sini, tapi gini Pak, keluhannya, waduh, saya kalau suruh makan kayak ibu kayaknya belum bisa. Itulah Pak, orang-orang itu mungkin ya nggak apa-apa, mungkin Anda belum merasakan seperti yang saya rasakan. Saya bilang nanti kalau sudah merasakan mungkin akan menyadari kalau bahwa diabetes itu sangat berbahaya bagi tubuh kita gitu. Bu Maisaro masih ingat admin yang memasukkan ibu siapa Bu? Bu Mary. Bu Mary mana Bu Mary? Panggilin. Dia minta dipanggil kayaknya tuh. Semalam saya ditelepon Pak sama Bu Mary. Oh iya. Wah, saya dari pagi udah siap-siap. Semalam saya udah belajar Zoom sama suami sama anak saya. Bu Mary kita panggilkan Mas Freddy, silakan Mas. Ya Allah. Ibu Endang Yuli, saya terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Saya terima kasih. Allah memberi kesembuhan lewat mobil, lewat Bu Endang, lewat Pak Eko, lewat ketua semua mentor. Alhamdulillah, Masya Allah Bu. Ajaib dan luar biasa. Ya, Jangan takut dengan program mobil. Ya. Itu luar Silakan Bu Endang Yuli hanya termangu-mangu. Nah, ini Pak Eko, saya merasa menahan diri supaya nggak nangis saja Pak. Saya setiap mendengar ada yang menjadi lebih baik gitu ya, saya juga merasakan seperti apa yang beliau rasakan waktu saya harus pakai tongkat selama 7 tahun di depan presiden, di depan menteri. Saya udah nggak peduli Pak, pokoknya saya harus pakai tongkat. Kalau saya nggak pakai tongkat, saya malah akan jatuh terduduk gitu. Nah, karena 7 tahun kemana-mana di hadapan siapapun saya harus pakai tongkat, saya merasakan yang Ibu Maisaro rasakan. Maka saya kaget begitu Ibu bilang sudah bisa naik motor itu, Masya Allah. Saya selalu pengen nangis gitu, selalu pengen nangis gitu loh. Kalau orang bisa berbuat baik untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk putranya, untuk suaminya, wah itu pasti yang jadi keluarganya juga ikut bahagia Pak. Nah saya ini pun hanya menemani saja, menemani ibu-ibu yang bapak-bapak, ibu-ibu yang
yang sangat luar biasa. Memang Pak Eko, Ya. angkatan 98 ini, saya juga baru hari ini tahu kalau ada yang mau testimoni. Karena hampir semuanya itu anteng, Pak. Anteng-anteng itu orangnya. Dan responnya itu kalau dilarang, nggak boleh ya nge-share ini, nge-share itu, dia nggak nge-share betul. Jadi Pak Iwan sebagai ketuanya juga luar biasa, Pak. Yang kemarin kita Zoom itu loh, Pak. Iya. Yang kita Zoom itu. Ya. Jadi makanya saya sampaikan kepada Pak Iwan, pertama terima kasih karena beliau luar biasa. Nah, saya itu waktu keluar dari grup 98 itu belum pernah merasakan tenang, Pak. Saya tenang sekali karena saya merasa di sana ada Pak Iwan begitu. Betul. Jadi Pak Insya Iwan, Allah, ya. Bapak dan Ibu akan bisa selalu mendengarkan pesan suara Pak Eko, selalu apa yang dilarang dan itu didengarkan. Dan saya alhamdulillah sampai hari ini saya cerita sama Pak Warsono, saya nggak pernah menggunakan bahasa-bahasa yang rumit, Pak. Karena di antara para anggota itu ada yang masih belum paham. Kalau saya menggunakan bahasa rumit nggak bisa dipahami, nanti malah nggak nyampe pesan suaranya Pak Eko. Biar saja saya mendampingi pesan suara Pak Eko yang isinya sudah hebat itu dengan bahasa yang sederhana saja. Yang penting nomor 1, Bapak Ibu sehat. Itu aja yang saya lakukan. Makanya saya senang sekali Bu Maesaro, ini hadiah buat saya ya. Iya. Apa ya Bu? Pola pikir itu penting ya, relax. Endang Yuli, sekarang kan jadi mentor. Jadi dulu tuh badannya 100 lebih gitu loh. Keluarga terdekat itu penting. Ya, betul. Ya, terima kasih Bu Maesaro. Semoga PMB-nya walaupun sekarang sudah enak, sudah bisa naik motor, tetap PMB dijaga, jangan sampai nanti langsung lupa. Dan ya. Tetap Bu, saya Bu, insya Allah tetap. Ya. Sekarang kesempatan buat Bu Mary. Ini adminnya nih, pertama kali masukan Bu. Ya, ini tidak hanya berita baik bagi mentor ya, kalau bagi admin juga luar biasa. Karena terngiang-ngiang, oh ini Ibu waktu mendaftar gula darahnya 500-an. Oh hebat ya, bisa jalan gitu. Jadi kalau misal berita kesembuhan ini juga obat pelipur lelah kami sebagai admin. Ya, betul. Kalau kami admin itu kan kerjanya sampai lembur-lembur ya, buat ngedaftarin peserta untuk bisa ikut pelatihan, mempersiapkan grup pelatihan itu ribet banget. Apalagi kalau pesertanya banyak, bisa 500-an itu satu admin ngurusin 500 peserta itu luar biasa. Jadi kalau misalnya ada yang satu yang memberikan kabar sembuh itu kabar gembira bagi kami semuanya. Iya, betul. Selamat Bu Mary, makasih. Iya, betul. Ya, terima kasih loh Pak Eko. Ini saya belajar terus nih. Benar, saya berasa ya. Terima kasih Pak Eko, Bu Endang, Bu Mary, semuanya para mentor. Terima kasih. Saya sembuh lewat Mobi. Allah menyembuhkan saya lewat Mobi dengan tangan-tangan Anda semuanya. Ya, terima kasih Bu Maesaro, Bu Endang, Bu Mary yang mau membantu banyak orang. Saya sungguh terharu, saya selalu berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu semuanya, supaya selalu sehat ya, terjaga. Terima kasih untuk semua upayanya sampai hari ini. Ini mengharukan, dan saya harap ini juga menginspirasi banyak rekan kita yang sedang menunggu giliran untuk sembuh. Tapi saya yakin apabila cara ini dilakukan, semuanya akan menjadi baik. Terima kasih Bu Maesaro. Ya, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih.